kita hari ini. Kembali kami mengucap syukur padamu Bapa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau masih memberikan kami kesehatan sepanjang hari ini Bapa. Tuhan, berkati kami, sebentar kami akan mulaikan ibadah sekolah minggu kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang selalu menyertai kami Bapa. Kami yakin dan percaya, walaupun sekarang kami sedang merasakan wabah corona yang mengganggu ibadah kami sehingga kami tidak dapat saling bertatap muka, kami yakin Bapa, sukacita kami tidak menghalangi dengan adanya corona Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, hadirlah dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali. Adik-adik, sekarang ini walaupun keadaan seperti ini, kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah kurang untuk menjamah kita semua. Amin. Sekalipun sekarang ini mungkin kita terpisah satu dengan yang lain, kita tidak bisa ibadah bersama-sama di gereja, Tuhan tetap akan menjamah kita semua. Amin. Yang mau mengikuti ibadah online ini. Kita percaya Tuhan sanggup menjamah kita. Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kita mau nyanyikan dari terbitnya. Siapkan hati kita dengan
lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati kami dalam menyampaikan firman-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu dan mereka boleh melakukan kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Ya. Terima kasih buat kakak-kakak yang telah mendampingi Kak Sam untuk acara ibadah Starkid hari ini. Hari ini Kak Sam masih mau melanjutkan firman Tuhan pada minggu yang lalu. Adik-adik masih ingat gak firman Tuhan pada minggu kemarin, minggu yang lalu, yang dibawakan oleh siapa? Kak Win. Nah, Kak Win Ros apa Kak Win Hu? Kak Win Ros ya. Cerita firman Tuhan minggu yang lalu yaitu mengenai pertobatan. Adik-adik masih ingat kesimpulan dari pertobatan apa tidak? Ayo, Mas, ada yang masih ingat apa itu pertobatan? Siapa yang masih ingat? Ada? Ya, adik-adik pasti masih ingat apa itu arti pertobatan. Mungkin adik-adik bilang gini, saya tuh tahu Kak, pertobatan itu iya tahu seperti itu, tapi saya enggak bisa nyampaikan dengan kata-kata. Oke, enggak apa-apa ya. Definisi sebuah pertobatan itu dengan bahasa adik-adik saja, enggak apa-apa. Pertobatan bisa mempunyai arti meninggalkan perbuatan yang jahat menuju kepada perbuatan yang baik. Misalkan yang tadinya sering membuli temannya terus bertobat, berarti dia tidak kembali membuli temannya. Nah, misalkan biasanya yang suka nyontek bertobat, berarti dia tidak lagi mencontek. Nah, hari ini masih seputar pertobatan. Pertobatan yang kakak bahas hari ini yaitu pertobatan seorang. Ayo kira-kira seorang apa ya? Ya, kakak mau bercerita tentang pertobatan dari seorang kepala pemungut cukai. Adik-adik pasti masih ingat siapa sih kepala pemungut cukai itu? Ya, pasti yang kelas 4 atau kelas 5, 6, 7 dan seterusnya. Pasti ingat siapa sih kepala pemungut cukai itu? Ayo, siapa yang ingat? Atau siapa yang tahu? Semua pasti tahu lah ya. Namanya adalah Zakheus. Siapa? Zakheus. Namanya adalah Zakheus ya. Sekarang kakak mau sampaikan arti sebuah nama itu ya. Arti sebuah nama. Misalkan namanya Angel misalkan, pasti mama papanya itu berpikir besok anakku biar seperti malaikat ya. Angel punya arti malaikat kalau diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Nah, malaikat itu punya gambaran adalah orang yang manis atau orang yang cantik, orang yang baik, ya, orang yang bersinar sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Lagi misalkan ada yang namanya David, ya, David dari bahasa Inggris, kalau di Indonesia kan namanya menjadi Daud, kalau di bahasa Ibrani atau dibahasakan Arab namanya menjadi Daud, misalkan seperti itu. Nah, besok anakku kalau besar supaya menjadi tokoh di Alkitab yaitu David atau Daud, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Dia seorang tokoh yang hebat, dia seorang pemuji yang luar biasa, dia seorang tentara yang gagah perkasa, dia seorang pemain musik yang luar biasa seperti kaya, luar biasa. Nah, itu arti sebuah nama. Nah, sekarang adik-adik,
arti dari nama Zakeus adalah ya, dari bahasanya aslinya itu kalau bahasa Yunaninya adalah Zakeos ya, Zakeos. Kalau bahasa Israel atau bahasa Ibraninya adalah siapa? Zaki, atau bahasa Arabnya juga punya arti yang sama, Zaki ya, ingat. Zakeos mempunyai arti kalau di bahasa Arab atau bahasa Ibrani adalah Zaki. Mungkin teman-teman ada yang namanya Zaki? Ya pastinya ada ya. Zaki itu mempunyai arti adalah soleh atau murni ya. Pasti di antara teman adik-adik pasti ada yang namanya soleh atau murni ya. Kalau cowok ini biasanya, kalau di tempat kita di Indonesia, soleh itu mempunyai arti yang baik, dia seorang yang tulus ya, namanya soleh. Itu misalkan cowok. Kalau cewek bisa mempunyai arti solehah ya, kalau bahasa Arabnya seperti solehah, biar menjadi seorang wanita yang baik, seorang wanita yang tulus hati, seorang wanita yang takut akan Tuhan. Itulah arti daripada nama Zakeus atau Zaki tadi. Nah, ada deh, Zakeus tadi adalah seorang kepala pemungut cukai. Ada deh, pemungut cukai ya adalah kalau di Indonesia adalah seorang yang bertugas untuk menarik apa kira-kira? Menarik mobil? Tidak. Adalah seorang yang bertugas untuk menarik pajak ya. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai, seorang kepala penarik pajak. Itulah pekerjaan daripada Zakeus. Zakeus ini di antara orang Israel atau orang Yahudi dan Israel itu sama aja ya. Israel adalah negara, Yahudi adalah orang-orangnya ya. Dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya atau orang-orang di Yahudi tadi. Karena apa, Dedek? Pada waktu itu Yahudi ini dijajah oleh bangsa Romawi. Nah, Dedek, bangsa Romawi ini pada zaman dulu adalah bangsa yang menguasai hampir seluruh dunia. Ada deh, sebagai contoh misalkan di pelajaran sekolah itu ada angka namanya angka Romawi. Kenapa angka Romawi itu bisa sampai di Indonesia? Karena bangsa Romawi ini adalah bangsa yang menguasai hampir seluruh dunia. Nah, dari situ bangsa Romawi ini mengambil atau menyuruh si Zakeus tadi untuk menarik pajak rakyat yang ada di Yahudi atau di Israel. Akhirnya si Zakeus ini sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Bahkan tetangga-tetangga, saudara-saudaranya benci sama dia karena dia disebut seorang pengkhianat. Ada tahu pengkhianat enggak? Pengkhianat itu seperti ini aja deh. Contohnya pada waktu dulu Indonesia kan pernah dijajah oleh bangsa Jepang. Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Belanda. Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Portugis. Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Inggris, walau hanya sebentar. Nah, dari penjajah itu menyuruh orang-orang yang dipercaya oleh penjajah itu untuk menarik pajak dari negara tersebut. Akhirnya orang itu disebut sebagai seorang pengkhianat. Pengkhianat ini adalah orang yang tidak setia kepada negaranya atau orang yang tidak setia kepada keluarganya atau keluarga besarnya. Itulah yang disebut dengan pengkhianat. Nah, di kalangan orang Israel, Zakeus ini disebutnya seorang pengkhianat, seorang pendosa, karena orang yang menarik pajak itu membebankan masyarakat. Nah, tetapi apa ada deh? Dengan berjalannya waktu, pada waktu itu Tuhan Yesus memberitakan ke seluruh daerah Israel, ya, baik itu di Yudea, baik itu di Samaria, baik itu di Galilea, baik itu di lingkungan negara-negara Israel di situ, ya. Di situ si Zakeus
dia mendengar bahwasanya Tuhan Yesus mau datang ke kota itu. Adik-adik perlu diketahui bahwa Tuhan Yesus pada waktu dia melayani di dunia, dia sangat terkenal di daerah Israel itu. Karena apa, adik-adik? Dia bisa menyembuhkan orang lumpuh, dia bisa menyembuhkan orang buta, dia bisa menyembuhkan orang sakit apapun, bahkan dia bisa membangkitkan orang mati. Akhirnya Tuhan Yesus sangat terkenal di seluruh penjuru Israel, bahkan negara-negara di sekitar itu, ya, di sekitar Israel, ya. Nah, Tuhan Yesus melakukan perjalanan ke sebuah kota yang namanya kota Yeriko, ya. Adik-adik pasti memahami kota Yeriko adalah kota yang cukup terkenal, bahkan sangat terkenal. Kalau dari Perjanjian Lama, Yeriko ini adalah suatu kota yang sangat kuat. Kenapa dijadikan suatu kota yang sangat kuat? Karena temboknya aja berlapis-lapis. Nah, Tuhan Yesus memasuki kota Yeriko tersebut. Ya, kisah ini diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Adik-adik dengarkan saja, nggak usah baca dulu. Nanti bisa dilihat belakangan. Dengarkan kata menceritakan ini karena alurnya sama, nanti adik-adik akan paham, ya. Si Zakius ini mendengar bahwa Tuhan Yesus beserta para muridnya. Adik-adik, murid Tuhan Yesus yang ditulis di situ kan di Alkitab banyak 12. Tetapi pada kenyataannya walaupun tidak disebut murid, tapi pengikut Tuhan Yesus ini ada banyak karena dia seorang yang sangat terkenal. Akhirnya Tuhan Yesus beserta para muridnya pergi ke kota tersebut. Kota mana tadi? Yeriko, ya. Dia pergi kota Yeriko. Setelah dia memasuki gerbang kota Yeriko tersebut, ya, si Zakius tadi mendengar, wah, Yesus, siapa Yesus itu? Dia hanya mendengar karena belum pernah tahu, ya. Akhirnya dia penasaran. Seperti misalkan di tempat kita lah di Jawa Tengah di sini. Misalkan Pak Gubernur, misalkan Pak Gubernur Jawa Tengah, siapa yang tahu, ya? Misalkan Pak Gubernur Jawa Tengah datang ke rumah adik-adik, ya. Pak Gubernur Jawa Tengah ini orang yang sangat terkenal, ya. Pasti semua penasaran, pengen melihat Pak Gubernur Jawa Tengah, ya. Pak Gubernur Jawa Tengah adalah Pak Ganjar Pranowo, ya. Akhirnya si Zakius ini pengen melihat siapa itu Yesus, ya. Dia mencari kesempatan. Karena Zakius ini adalah orang yang pendek, adik-adik. Kalau tingginya orang Indonesia, ya, itu antara 160 sampai 175 lah. Maksimal 180 kalau di Indonesia, ya. Kalau di Amerika, di luar negeri mungkin lebih tinggi. Nah, kira-kira si Zakius ini paling 1 meter lah, mungkin 1 meter lebih sedikit. Nah, itu kira-kira kalau anak-anak mungkin seusia adik yang kira-kira kelas 2 atau kelas 3, masih kecil. Dia tidak bisa melihat Yesus karena Yesus dikerumuni banyak orang. Tapi karena dia ini termasuk orang yang pintar, ya, ada pajak yang dipilih oleh orang untuk menarik pajak, karena berbicara mengenai pajak adalah hitung-hitungan duit, hitung-hitungan uang. Akhirnya si Zakius ini bisa berpikir, oh, bagaimana caranya saya bisa melihat Yesus? Maka larilah si Zakius lari mendului orang-orang yang ada di belakang. Lalu dia menemukan sebatang pohon. Sebenarnya di situ ada banyak pohon, ya. Tapi dia menemukan sebatang pohon ara namanya, adik-adik. Pohon ara, ya, adik. Mungkin kalau di sini nggak ada, ya, pohon ara itu apa sih, Kak? Mungkin adik nggak tahu. Tetapi adik, siapa yang pada waktu sil tahun kemarin itu ikut ke Karangpadan, ya, ada, ya. Di tempat itu ada yang namanya pohon ara. Tapi ara dengan jenis yang berbeda. Maksudnya seperti ini, adik, kasih contoh. Di Indonesia ini ada banyak pohon kelapa, betul, ya? Banyak pohon kelapa. Pohon kelapa itu, adik, ya, karena begitu pentingnya
sebuah pohon kelapa ini, makanya kalau ada pramuka dalam sekolah, di situ disebutkan bahwa pohon kelapa adalah sebagai lambang pramuka, ya. Karena dari akar sampai ke daunnya mempunyai fungsi yang banyak, ya. Dan di Indonesia ini pohon kelapa itu ada banyak jenisnya. Mungkin adik-adik lihat misalkan pergi ke pantai itu ada pohon kelapa yang tinggi, yang buahnya itu warna hijau atau kekuning-kuningan. Tetapi kalau ada di sebuah taman, di situ ada juga pohon kelapa yang kecil, yang pendek, tetapi buahnya sangat lebat dan mungkin warnanya kuning atau warnanya kemerah-merahan. Nah, itu pohon kelapa ada banyak jenisnya. Demikian juga dengan pohon ara. Seperti yang kakak tadi cerita bahwa dulu di Karangpandan waktu kita hasil itu ada pohon ara yang kebanyakan dipakai orang ditanam juga di luar Timur Tengah atau di luar Israel, yaitu kalau di Indonesia familiar dengan disebut buah apa? Buah tin. Jadi disebut buah tin kalau di Indonesia. Mungkin belum begitu banyak, tetapi nanti akan kakak kasihkan gambaran buah apa pohon tin, ya. Nah, pohon ara ini banyak jenisnya, ya. Ada pohon ara yang memang difungsikan untuk diambil buahnya. Ada pohon ara yang memang fungsinya diambil cuman pokoknya atau kayunya saja. Misalkan di daerah sana kayunya itu biasanya dibikin karena termasuk kayu yang kuat, dibikin misalkan untuk mebel itu meja, kursi, lemari dan lain sebagainya. Tapi di sana juga seringkali dibuat sebagai peti mati, ya. Jadi di luar di Israel sana kan juga ada dibuatkan peti, misalkan di Mesir itu ada yang mayat-mayat diawetkan seperti itu. Biasanya dibuat dari pokok atau pohon ara ini. Nah, itulah fungsi daripada pohon ara. Nah, adik-adik, kakak mau kasih gambar pohon ara, ya. Bentar. Pohon ara. Biar adik-adik tahu gambarnya sedikit. Ya. Ini kakak kasih gambar dulu, yaitu gambar Zakheus naik ke sebuah pohon, ya. Ini anggaplah Zakheus, ini Tuhan Yesus beserta orang-orang yang mengikutinya. Ini gambar si Zakheus, ya. Ini orang-orang yang mengikutinya. Karena sangat ramai dia manjat ke pohon ara. Nah, kamu kasih lihat pohon ara. Ini tadi Zakheus tadi. Pohon ara. Nah, ini pohon ara. Pohon ara ini jenisnya macam-macam. Kalau yang ini biasanya difungsikan untuk buahnya, dibudidayakan untuk buahnya, karena di sana juga buah ara sangat terkenal. Di Alkitab itu banyak sekali. Pernah Tuhan Yesus dalam Alkitab juga bercerita bahwa dia mengutuk pohon ara karena pohon ara itu sudah musimnya tapi tidak mengeluarkan buah. Juga misalkan dalam Habakuk diceritakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan. Nah, itu juga karena begitu pentingnya pohon ara sehingga dalam Alkitab sering kali berbicara masalah pohon ara. Nah, ini pohon ara yang biasanya berbuah. Sedangkan yang di bawah ini adalah pohon ara yang biasanya dipakai pokoknya atau batangnya untuk tadi mebel, untuk kayu bakar, untuk peti mati seperti yang kakak cerita tadi. Nah, pohon ara ini kalau di Indonesia mirip-mirip pohon beringin, ya. Adik-adik pasti tahu semuanya pohon beringin. Misalkan di Solo ini, ya, yang paling gampang kita temui pohon beringin adalah di mana, yo? Alun-alun utara dan alun-alun selatan. Di situ ada pohon beringin. Nah, seperti itulah bentuk dari pohon ara ini, ya. Bentuk dari pohon ara itu seperti pohon beringin. Pohonnya sangat rindang dan di situ seringkali buat berteduh. Si Zakheus tadi manjat ke pohon tersebut, ya. Zakheus manjat ke pohon tersebut. Lalu Tuhan Yesus nyamperin apa bahasanya? Dia mendatangi si Zakheus ini, ya. Dia mendatangi si Zakheus. Tadi gambar pertama mana? Nah, nih. Dia mendatangi si Zakheus yang tadi naik pohon atau manjat pohon. Dia mendatangi
Zakeus ya. Ini Tuhan Yesus mendatangi Zakeus. Lalu apa? Zakeus, Tuhan Yesus bilang kepada Zakeus, Zakeus, saya akan mampir atau menginap di rumahmu. Dedek, sangat bergembira sekali hati Zakeus karena Tuhan Yesus mau mampir atau menginap ke rumah Zakeus ya. Tetapi ya, apa Dedek? Teman-teman atau murid-murid Tuhan Yesus beserta orang-orang yang mengikuti dia tidak suka. Dia melihat Zakeus ini orang berdosa, kok Tuhan Yesus mau mampir ke situ? Dia pada cemberut, pada manyun melihat Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa si Zakeus ini setelah sampai ke rumahnya, ya, rumahnya tentunya besar karena dia orang yang sangat kaya. Akhirnya si Zakeus ini ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada fakir miskin. Wah, luar biasa. Tuhan Yesus beserta murid-muridnya mendengar itu tercengang. Wah, luar biasa bahwa dalam rumah Zakeus terjadi suatu pertobatan. Itulah yang diartikan dengan pertobatan. Kalau pertobatan di dalam bahasa Ibraninya atau bahasa Israelnya mempunyai arti berpaling. Ada berpaling itu seperti apa? Berpaling itu seperti ini. Ini namanya berpaling. Arti dari pertobatan adalah berpaling. Bagaimana dari perbuatan dosa dia mengarah ke perbuatan yang baik. Itu artinya berpaling dari dosa. Nah, Zakeus ini seperti itu. Dia berpaling dari dosa. Dia memberikan hartanya yang banyak tadi. Misalkan harta Zakeus misalkan ada 10 miliar misalkan. 5 miliar akan diberikan kepada orang-orang miskin. Ya. Dan satu lagi masih luar biasa. Orang yang pernah kuperas, karena pemungut cukai ini kejam Dedek. Dia kalau narik pajak segini ya segini, tidak boleh ditawar. Orang yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, itu luar biasanya Zakeus ini. Dia setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, hatinya atau kehidupan Zakeus ini berubah. Dia menjadi orang yang tersentuh hatinya. Dia menjadi orang yang sangat baik pada waktu itu. Akhirnya Tuhan Yesus bilang kepada keluarga itu beserta murid-murid Tuhan Yesus bahwa Zakeus ini juga keturunan Abraham, ya. Dia juga berhak untuk memperoleh keselamatan. Ya, Zakeus juga berhak untuk memperoleh keselamatan. Bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya mencari orang yang benar, tapi mencari orang berdosa supaya bertobat. Nah, itu tadi contoh si Zakeus saja ada dia. Dia walaupun tadinya seorang yang berdosa, seorang yang kejam dengan menarik pajak, tetapi setelah bertemu Tuhan Yesus, dia menjadi seorang yang baik. Dia kembali dari jalan yang tidak baik di pemandangan orang sebagai pengkhianat, tetapi setelah ketemu Tuhan Yesus dia menjadi orang yang murah hati, ya. Itulah pertobatan dari kehidupan Zakeus. Ada dek satu ayat hafalan, ya, yaitu dalam Matius 3 ayat 8, ya. Catat Matius 3 ayat 8, ya. Di situ dikatakan bahwa ada yang apa enggak? Matius 3 ayat 8, ya. Bunyinya begini. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, yaitu menghasilkan buah pertobatan. Itu kayak apa ya Kak ya? Adik-adik pasti ingat di dalam lagu dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ayo siapa yang masih ingat? Ya. Di situ dikatakan adalah buah roh adalah kasih, sukacita dan seterusnya. Dihafal sendiri ya. Itu daripada buah pertobatan. Bahwa kehidupan Zakeus yang tadinya berdosa, dia ketemu Tuhan Yesus, dia menjadi orang yang bertobat. Dia menjadi orang yang hatinya gampang tersentuh
Dia memberikan kepada fakir miskin hartanya yang sudah dicari bertahun-tahun dengan susah payah, diberikannya kepada orang yang tidak mampu, yang pernah diperasnya. Nah, oleh sebab itu buah dari pertobatan adalah hal-hal yang baik tentunya. Seperti tadi, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, itulah hasil dari buah pertobatan. Adik-adik, ayat ini dihafal ya. Dan karena ayat ini penting, nanti misalkan ada di sekolah dalam pelajaran pun dan pelajaran agama, catatan-catatan ini atau ayat ini sangat penting, dan itu biasanya dalam agama ada ya. Oleh sebab itu dari cerita Zakius ini ya, adik-adik bisa ambil kesimpulannya bahwa Zakius yang tadinya seorang pengkhianat, tidak disukai di bangsanya, menjadi seorang pemeras. Dia seringkali mengambil uang dari rakyat, tetapi dia bertobat setelah ketemu Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menerima semua orang yang mau bertobat. Oleh sebab itu, adik-adik, kita juga harus bertobat. Ya, bertobat itu, misalkan adik-adik yang tadinya mungkin nakal, kita kembali tidak nakal. Kita menjadi anak yang manis, anak yang baik. Misalkan seringkali orang tua kita menyuruh kita tidak mau. Setiap kali orang tua minta tolong kepada kita, "Dek, tolong ambilin itu," wah nggak mau. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus menjadi anak yang baik. Kita harus bertobat dan menghasilkan buah sesuai pertobatan. Buah yang sesuai pertobatan tadi adalah misalkan tadinya kita nakal, kita enggak jadi nakal. Tadinya kita seorang yang sering membuli teman, kita sekarang tidak lagi membuli teman. Tadinya kita yang malas belajar, kita menjadi rajin belajar. Itulah cerita firman Tuhan hari ini yang boleh menjadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita dan bagi adik-adik semua. Kakak berdoa supaya adik-adik tetap sehat, adik-adik tetap rajin belajar, adik-adik tetap nurut sama orang tua, dan semoga adik-adik kita cepat bertemu kembali dalam ibadah selanjutnya. Shalom. Mari adik-adik, kita mau berdoa buat hari ini. Semoga firman Tuhan ini boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, ajari kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kami boleh bertobat, kami boleh mengarahkan diri kami kepada buah-buah yang sesuai dengan pertobatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Memberkati adik-adik dalam studinya, Kau berikan mereka kepintaran, kecerdasan yang daripada Tuhan, hikmat dari Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu. Juga akan berkati kami semuanya yang pada saat ini melayani melalui ibadah start kita anak-anak ini. Memberkati setiap kakak-kakak dalam pekerjaannya, berikan kesehatan, kekuatan, memberkati dalam segala hal yang kami lakukan. Dan Tuhan akan memberkati setiap kami semuanya. Biarlah pertemukan kami di lain kesempatan untuk kami boleh bersama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.